Nama lengkap Bapak siapa Pak? Ya, nama saya Rinto Setiawan, Mas. Oke, Pak Rinto Setiawan. Dari perwakilan mana tadi, Pak? Dari perwakilan Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Mas. Oke, baik Pak. Ini kan berarti ini mengumpulin bukti dari laporan sebelumnya, Pak. Ya. Jadi kegiatannya apa aja sih Pak di dalam dengan Kita di dalam ini dipanggil oleh ini Mas, dari tim penelaah. Oke. Nah, dari Dumas, Mas, ya, pengaduan masyarakat. Ya. Mbak. Kami disuruh menjelaskan terkait ini Mas, laporan yang sudah kami laporkan dan Oke. bukti-bukti beserta petunjuk, Mas. Boleh kasih gambaran umum nggak Pak tentang kasus ini gimana sih Pak terkait Kortex ini kasus gimana sih gambarannya? Jadi Kortex ini kasusnya adalah karena ada pengadaan aplikasi, Mas, yang senilai 1,3 triliun lebih. Ini belum lagi ditambah dengan ini ada 169 orang dari Kemenq, Mas. Itu bukti tambahan yang kami serahkan, Mas. Itu yang digaji oleh dari peraturan Menteri Keuangan, Mas, atau keputusan Menteri Keuangan. Nah, itu diberikan oleh tunjangan oleh negara untuk mengawal aplikasi Kortex ini, yaitu tim PSIAP, Mas, pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Seperti itu, Mas. Berapa orang untuk jumlah timnya? 169 orang, Mas. Oke, berarti keterlibatan mereka di sini. Sebenarnya kasus ini ada dugaan markup atau seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? Gambaran kasusnya? Jadi tadi yang saya ceritakan di KPK, kasus ini adalah terjadinya karena tidak ada proses bisnis, Mas, yang dimiliki oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan gitu, Mas. Karena tidak ada proses bisnis, akhirnya ini, Mas, aplikasinya ini kan nggak jelas, Mas. Jadi mau dinilai markup apa enggak, kalau saya tadi bilang ya ini senilai markupnya, senilai harga aplikasinya itu ditambah biaya 169 orang, Mas. Oh, berarti nggak adanya proses bisnis tadi, ada permainan di proses lelang berarti atau bagaimana Pak? Jadi gini, Mas, kalau saya gambarkan untuk pengadaan aplikasi pemerintah ini paling tidak harus mengikuti 3 proses yang paling utama, Mas. Pertama adalah proses bisnis dulu, yang itu harus disediakan oleh DJP, Kementerian Keuangan. Yang kedua adalah regulasi, Mas. Jadi dari pemerintah, Kementerian Keuangan ini membuat regulasi yang menunjang agar pelaksanaan aplikasi Kortex ini Mas, aman dan berjalan dengan baik. Setelah itu baru pengadaan aplikasinya itu sendiri, Mas. Tetapi yang anehnya dalam Kortex ini, Mas, pengadaan Kortex ini malah dibalik, Mas. Memang ada Perpres 40 ya, 40 tahun 2018 itu terkait pengadaannya, Mas. Cuman kan setelah dari Perpres 40 ini, Mas, ini langsung pengadaan aplikasinya, Mas. Langsung. Jadi seharusnya proses bisnis, regulasi sama teknologi ini belanja teknologi dulu, Mas. Dengan harapan mendapatkan proses bisnis dari ini, Mas, dari vendor, yaitu dalam hal ini dari LG CNS dan Qualisoft. Jadi proses bisnisnya mau meniru dari yang sudah dimiliki oleh vendor. Barulah terjadilah tumpang tindih regulasi yang seperti sekarang ini, Mas. Terbitlah PMK ini, terbitlah Perdirjen ini, itu sepertinya kami duga dari WPI itu dikeluarkan untuk menyesuaikan dengan aplikasi Kortex yang sudah diadakan, Mas. Jadi kebalik-balik, Mas. Jadi proses bisnis, regulasi, dan teknologi ini kebalik. Teknologi dulu, proses bisnis, baru regulasinya, Mas. Tindak pidana yang dilaporkan apa sih Pak di dalam itu? Ya, tindak pidananya pasti dugaan korupsi, Mas. Pasal berapa, kerugian negara kah atau gimana? Kerugian negara, Mas. Kerugian negaranya bukan hanya dari nilai aplikasi Kortex sendiri yang senilai 1,3 triliun lebih, ditambah lagi dengan 169 pegawai, Pak, ya. Terus ditambah lagi dengan ini, Mas, potensi kerugian negara karena ini, Mas, wajib pajak tidak bisa menerbitkan faktur pajak, akhirnya tidak bisa setor, Mas. Jadi itu kerugiannya sangat banyak, Mas. Ditambah lagi dengan informasi yang sekarang beredar juga di media bahwa terjadi ini, Mas, penurunan penerimaan pajak bulan Januari, Mas. Baik. Dan sebenarnya perusahaan yang terlibat siapa aja sih Pak di luar ini? Kalau perusahaan yang terlibat ini vendornya, Mas, ya. Pertama adalah agen pengadaan, itu PwC, Mas. PricewaterhouseCoopers ini sebagai agen pengadaan, Mas. Panitia tendernya lah, Mas. Panitia tendernya untuk aplikasi Kortex ini. Nah, yang dimenangkan untuk aplikasi Kortex ini adalah LG CNS bersama Qualisoft Konsorsium, Mas. LG CNS ini adalah anak usaha dari LG Corporation Korea Selatan, bekerja sama dengan Qualisoft dari Wina Austria, Mas. Setelah itu ada lagi pengadaan jasa quality assurance, Mas, yaitu dari PT Deloitte, Mas.
Nah, itu sebagai kayak semacam jasa konsultan pengawasannya lah, Mas. Oh iya, kalau keterlibatan perusahaan Eropa Timur itu yang mana sih Pak? Qualisoft, Mas, Qualisoft. dari Wina. Dari mana? Wina tadi ya? Wina Austria, Mas. Oh oke, baik. Nah, ini yang menarik, Mas. Ini kemungkinannya, Mas. Dari Qualisoft ini kan perusahaannya sudah digunakan aplikasinya di negaranya, Mas, di Austria. Cuman kan ini untuk negara dengan populasi penduduk 9 juta, Mas. Dan mungkin sistem perpajakannya tidak serumit di Indonesia. Oh oke. Mungkin kalau dari tambahan data, mungkin dari ini, Mas, Pak Alessandro Rere ini dari penasihatnya IWP juga, Mas. Boleh, Pak, bukti-bukti apa aja nih bawa pakai dokumen, boleh jelaskan? Iya, tadi kami sampaikan beberapa informasi berkaitan dengan kegagalan Cortex yang masih belum bisa digunakan oleh wajib pajak. Ya, jadi Cortex ini kan sebenarnya harus digunakan per 1 Januari 2025 oleh seluruh wajib pajak yang jumlahnya kurang lebih 70 juta wajib pajak. Lalu kemudian kami menyampaikan beberapa malfunction yang tidak bisa digunakan berkaitan dengan fungsi Cortex, ya. Misalnya login yang susah, kemudian aplikasi yang sangat lambat, ya, atau membukanya itu sangat lelet sekali. Kemudian juga berkaitan dengan penerbitan faktur, ya, dan ini sangatlah krusial. Kenapa? Karena wajib pajak tidak bisa menerbitkan faktur, otomatis tidak bisa melakukan transaksi bisnis dalam penagihan, ya. Nah, otomatis kan wajib pajak ini dirugikan. Dan yang lebih utama lagi, tentu wajib pajak nanti akan dikenakan sanksi administrasi, ya, karena tidak menerbitkan faktur pajak, ya, dalam pelaksanaan transaksi, dan itu merupakan kewajiban perpajakan. Nah, tentunya masih beberapa hal lagi juga kami sampaikan mengenai bukti-bukti bahwa Cortex itu belum maksimal, ya. Misalnya ada kebocoran data, ya, data wajib pajak yang lain bisa dilihat oleh wajib pajak yang bukan bersangkutan, ya, nah, di dalam aplikasinya. Nah, hal-hal seperti itu kami sudah sampaikan, ya, dan harusnya itu tidak terjadi, apalagi aplikasinya kan nilainya sangat fantastis sekali, ya. Nah, tentu ini menjadi tantangan bagi KPK dengan segala kewenangannya untuk menindaklanjuti. Kalau kemudian harganya sebegitu mahal, harusnya hal-hal yang kami sampaikan tadi itu tidak perlu terjadi, ya. Nah, dan menurut kami ini bukan hanya tindak pidana korupsi, tapi juga tindak pidana pajak. Karena kan tugasnya Dirjen Pajak adalah menjaga kerahasiaan data wajib pajak. Jadi kalau ada kebocoran di mana data wajib pajak A bisa dilihat oleh oleh wajib pajak B, tentu kan ada indikasi kebocoran di situ. Ya, berarti ada tindak pidana lain selain tipikor, ya, tindak pidana korupsi, tapi juga ada tindak pidana di bidang perpajakan, ya, sesuai pasal 34 ayat 1 jungto pasal 41 ayat 1 Undang-Undang KUP, ya. Nah, jadi itu juga menjadi persoalan kenapa kemudian Cortex sampai saat ini belum bisa running dengan baik, ya. Dan yang kami sampaikan dan kami soroti adalah keputusan Dirjen Pajak yang diskriminatif, ya, di mana Dirjen Pajak menerbitkan cap 24 ya, tahun 2025, di mana di cap itu memberikan kartu VIP kepada 790 wajib pajak untuk boleh menggunakan sistem yang lama, bukan menggunakan sistem Cortex yang baru. Karena memang sistem Cortex yang baru ini belum fully running, ya. Ya, jadi masih partially malfunction. Tapi kemudian mereka boleh menggunakan sistem DJP yang lama. Nah, harusnya kan kalau WP lain tidak boleh, termasuk yang 790 juga tidak boleh, gitu ya. Tapi kemudian kenapa ada perlakuan yang bersifat diskriminatif? Nah, ini juga kami soroti, dan ini membuktikan bahwa sebenarnya ternyata Cortex punya masalah. Ya, kenapa kemudian harus dibedakan 790 wajib pajak boleh menggunakan sistem lama, tapi sisanya tetap harus menggunakan sistem Cortex baru yang masih bermasalah. Ya. Dari dalam proses ada dokumen transaksi pengadaan nggak Pak terakhir 1,3 triliun itu diserahkan pada KPK? Ya, Pak Rinto mungkin yang bisa jawab. Kalau dokumen pengadaan sebagian besar sudah kami serahkan, Mas. Oh, iya. Cuman tadi juga saya jelaskan ada beberapa dokumen memang yang tidak ada di websitenya DJP. Oh, okay. Salah satunya adalah HPS, Mas. HPS 1,3 triliun ini apa aja rinciannya, Mas? Itu kan harus ada rinciannya, itu tidak ada di websitenya DJP. Oh, belum ada yang gitu. Terus yang kedua terkait dengan ini, Mas. Ini kan pengadanya kan 2 sampul, Mas. 2 sampul. Yang pertama adalah
ini Mas, evaluasi seleksi kualifikasi. Lah itu dari 7 pendaftar tender itu 4 yang lolos Mas. Baik. Lah, yang anehnya saat seleksi yang kedua yaitu evaluasi administrasi, teknis dan harga, itu dari 4 yang lolos dari seleksi tahap pertama, ini tidak diumumkan Mas, siapa aja yang lolos. Tiba-tiba langsung keluar pengumuman pemenang yaitu LG, CNS dan Qualisoft. Jadi sebagian besar data itu sudah kami kasihkan. Nah, cuman data yang lainnya itu nanti kami berkoordinasi dengan KPK sendiri, bisa KPK bersurat langsung ke DJP atau IWPI kita sudah bersurat juga Mas, cuman belum dikasihkan datanya Mas. Tapi ada pemanggilan tambahan mungkin setelah ini nambah bukti mungkin ada. Ya, nanti setelah itu KPK akan melakukan seperti itu Mas, akan meminta bukti tambahan kalau dimungkinkan seperti itu Mas. Mereka Nanti kasih waktu berapa hari Pak menjanjikan untuk proses laporan ini gitu? kalau dari ini Mas ya, kalau dari hukum positifnya ya, itu KPK ini memiliki waktu 30 hari kerja Mas untuk menelaah kasus yang kami laporkan. Nah itu habisnya 11 Maret 2025 Mas. Kalau untuk setelah itu nanti akan diperpanjang atau apa, tadi belum disampaikan seperti itu Mas. Nah.